Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi. Kalian apa kabar nih semuanya? Sudah lama ibu tidak menyapa kalian. Kalian kan sudah libur 4 hari. Tapi kalian baik-baik aja kan? Semoga kalian baik-baik selalu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari teks laporan hasil observasi. Apa itu materinya hari ini? Ya, betul, tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Jangan lupa dicatat ya nanti, karena pastinya akan berguna buat kalian semua. Simak baik-baik ya materinya. Materi pertama adalah struktur teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum adalah pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang diobservasi. Kalian bisa menulis pengertian dari apa yang kalian observasi atau objek yang diamati. Di bagian pernyataan umum juga kalian bisa memperinci lagi sedikit saja tentang objek yang diamati. Nah, struktur yang selanjutnya adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf. Lalu yang selanjutnya adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang diamati atau yang diobservasi. Misalnya kalian mengobservasi mengenai tanaman obat. Nah, kalian tulis di bagian deskripsi manfaat itu manfaat dari tanaman obat tersebut. Nah, yang terakhir ada bagian penutup atau simpulan. Penutup atau simpulan merupakan bagian perincian akhir teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Namun, bagian ini itu sifatnya opsional, jadi boleh ada, juga boleh tidak ada di dalam teks laporan hasil observasi. Materi selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan secara garis besar dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pernyataan umum, lalu yang kedua afiksasi, yang ketiga kalimat definisi atau kalimat deskripsi, lalu yang keempat adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, untuk kaidah kebahasaan ini, Ibu mohon simak baik-baik ya, karena pembahasannya akan lumayan banyak. Oke, siap-siap. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah kata atau frasa nomina dan verba. Arti nomina adalah kata yang mengacu pada manusia, benda dan konsep, atau pengertian. Nah, kalian mungkin sering dengar kata benda. Sebenarnya nomina itu adalah nama lain dari kata benda. Jadi nomina dan kata benda itu sama saja ya. Sedangkan verba adalah semua kata yang menggambarkan perbuatan atau yang biasa kalian kenal dengan kata kerja. Jadi verba adalah kata kerja. Nomina kata benda, sedangkan verba kata kerja. Jadi di dalam teks laporan hasil observasi, kalian pastinya akan menemui banyak penggunaan dari kata benda dan kata kerja. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah afiksasi. Afiksasi itu apa, Bu? Afiksasi itu adalah
Proses atau penambahan afiks bisa itu prefiks, konfiks, atau sufiks pada kata dasar. Jadi, afiksasi itu adalah pengimbuhan. Pengimbuhan. Diulang ya. Afiksasi adalah pengimbuhan atau proses atau hasil penambahan imbuhan pada kata dasar. Nah, afiksasi atau pengimbuhan itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah awalan atau disebut prefiks, yang contohnya itu adalah me, ber, di, ter, pe, per, se, dan ke. Lalu sisipan atau yang bisa disebut infiks. Sisipan itu, kalau tadi prefiks itu awalan, kalau sisipan itu berarti di tengah kata ya. Sisipan itu contohnya l, m, r, e, dan in. Dan yang selanjutnya itu ada akhiran atau sufiks. Contohnya kan, an, i, dan nya. Nah, yang terakhir ada konfiks atau simulfiks atau imbuhan di awal dan di akhir. Jadi ada 2. Dikasih imbuhan di awal dan di akhir kata. Nah, bisa dilihat ya dari pengertiannya, berupa awalan dan akhiran yang pemakaiannya sekaligus. Misalnya apa? Ayo coba. Misalnya ya, Ibu kasih tahu. Digunakan itu berarti di depannya dikasih di belakangnya dikasihkan, karena kata awalnya adalah guna. Jika ditambah di dan kan di awal dan di akhir, itu menjadi katanya digunakan. Sudah paham semuanya? Atau makin bingung? Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Contohnya adalah mamalia adalah binatang yang menyusui. Contoh lainnya adalah jahe merah merupakan jahe yang sangat jarang ditemukan di lingkungan sekitar. Biasanya kalimat definisi menggunakan verba definitif. Nah, untuk kalimat deskripsi adalah kalimat yang dapat berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Sifat-sifat itu antara lain berupa ukuran, warna, rasa, atau sifat-sifat fisik lainnya. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa perbedaan dari kalimat definisi dan kalimat deskripsi? Perbedaannya adalah kalimat definisi menjelaskan gambaran secara umum, sedangkan kalimat deskripsi menggambarkan sesuatu lebih spesifik dan bisa ditangkap oleh panca indera. Yang selanjutnya dan yang terakhir, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Apa itu kalimat simpleks dan kompleks? Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa saja. Apa sih klausa itu? Klausa adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Pasti kalian sudah mengenal ya waktu di SMP. Apa itu subjek? Apa itu predikat? Oke. Diingat-ingat, klausa adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, contohnya kalimat simpleks adalah
ibu pergi ke pasar di pagi hari. Atau wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Wayang itu subjek. Wayang tersebut itu subjek. Berbentuk itu predikat. Pipih itu objek dan seperti wayang kulit itu keterangan. Atau tadi, ibu pergi ke pasar di pagi hari. Ibu itu subjek, pergi itu predikat, ke pasar itu objek, di pagi hari itu keterangan waktu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki 2 atau lebih klausa. Kalau kalimat simpleks itu hanya memiliki 1 klausa, kalau kalimat kompleks itu memiliki 2 atau lebih klausa. Kalimat kompleks adalah 2 kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata sambung atau kata penghubung atau konjungsi sehingga menjadi 1 kalimat. Kalimat kompleks memiliki 2 jenis. Jenis yang pertama adalah kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang memiliki 2 klausa yang setara dalam kalimat. Ingat, kalimat majemuk atau kalimat kompleks itu pasti memiliki 2 klausa atau lebih. Dan untuk kalimat majemuk setara itu memiliki 2 klausa yang setara dalam kalimat. Kita langsung masuk ke contoh ya. Contoh yang pertama, kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Nah, kelelawar itu subjek, aktif itu predikat, pada malam hari adalah keterangan, kata tetapi itu adalah konjungsi atau penghubung, lalu kata tidur adalah predikat lagi, lalu pada siang hari adalah keterangan lagi. Nah, jadi bisa dilihat ya, kalimat majemuk itu disatukan oleh kata penghubung atau konjungsi. Biasanya pada kalimat majemuk setara, kata penghubung yang digunakan adalah kata dan, tetapi, dan atau. 3 ya, dan, tetapi, atau. Itu yang biasa digunakan pada kalimat majemuk setara. Yang selanjutnya adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Jadi, di dalam kalimat majemuk bertingkat itu ada 2 klausa atau lebih, bisa lebih. Nah, klausa yang pertama itu disebut klausa atasan atau klausa atas. Nah, klausa yang kedua disebut klausa bawah. Biasanya klausa atas itu induk kalimatnya, lalu klausa bawah itu kalimat penjelasnya atau anak kalimat. Nah, Ibu beri contoh ya. Kalimatnya adalah keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Coba kita bongkar ya kalimatnya. Keberadaan The Topeng itu posisinya di subjek, tidak dapat dipisahkan itu adalah predikat, lalu dengan Museum Angkut itu adalah keterangan. Nah, itu adalah klausa atas atau kalimat utama induk kalimatnya. Lalu digabungkan atau dihubungkan oleh kata karena. Nah,
anak kalimatnya adalah karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Karena itu adalah kata penghubung, konjungsi subordinatif. Lalu kedua tempat ini itu adalah subjek, berada itu adalah predikat, di satu tempat yang sama itu adalah keterangan. Jadi klausa bawah itu sebenarnya adalah keterangan dari klausa atas, cuma bisa dibedah lagi. Siapa subjeknya, siapa predikatnya, siapa keterangannya di klausa bawah. Makanya disebut bertingkat karena ada dua tingkatan, yang satu klausa atas, yang satu klausa bawah. Nah, untuk kalimat majemuk bertingkat, kata penghubungnya yang biasa digunakan adalah kata apabila, jika, karena, ketika, jadi, selain itu, sebelum itu, setelah itu, dan meskipun. Ada berapa tuh? Kalian catat semuanya. Sekian materi hari ini, materi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Semoga kalian paham dan mengerti betul mengenai kaidah kebahasaan dan struktur teks laporan hasil observasi. Namun, apabila ada yang belum paham, silahkan hubungi Ibu di WhatsApp atau di Google Classroom di kolom komentarnya, atau boleh juga di Instagram Ibu. Kalian boleh menghubungi Ibu di 3 platform tersebut, boleh di WhatsApp, Google Classroom, atau Instagram. Insya Allah jika Ibu online di ketiga media sosial tersebut dan ada pertanyaan dari kalian, Ibu akan jawab sebisa mungkin. Jadi kalian tetap semangat ya belajarnya. Ibu mendukung kalian sepenuhnya. Dan Ibu yakin kalian juga pasti akan bisa dan paham mengenai materi ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya apabila ada kalimat atau kata yang hilaf dari mulut Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.